Adik kecil menemani kakak minum satu gelas. Tuan, saya adalah pelayan, bukan pelayan minuman. Seorang yang keluar untuk menjual diri. Kenapa berpura-pura suci? Li Yuan. Menggertak gadis kecil yang cantik. Sungguh tidak sopan. Presiden Fu tidak pernah dekat dengan wanita. Hari ini malah, secara aktif membantu wanita keluar dari masalah. Apakah mungkin? Presiden Fu membantumu keluar dari masalah. Tidak segera hormati dia dengan satu gelas? Budi baik yang menyelamatkan. Apakah kamu ingin menawarkan diri sebagai balasan? Bagaimana mungkin itu Presiden Fu? Presiden Fu membantumu keluar dari masalah. Tidak segera hormati dia dengan satu gelas? Jian Shenzhen. Sia-sia. Dalam setengah jam lagi adalah upacara wisuda. Jika tidak ada kartu pelajar, tidak bisa masuk. Jangan-jangan tertinggal di kamar Presiden Fu. Halo, kepala sekolah. Kartu pelajarmu sudah ditemukan. Ayo ambil di kantorku. Presiden Fu setiap tahun memberikan sumbangan uang dan gedung. Menyusahkan orang yang sangat sibuk dengan urusan negara seperti dia. Mengantarkan kartu pelajarmu. Wajahmu memang sangat besar. Belum cepat-cepat mengucapkan terima kasih? Orang besar seperti Fu Yanshen ini. Orang penting datang ke sini. Hanya untuk memberikan saya kartu siswa. Terima kasih, Presiden Fu. Kamu keluar dulu saja. Saya punya beberapa kata yang ingin saya bicarakan dengannya secara pribadi. Kamu ingin menikah denganku. Sudah saatnya. Keluarga mendesak untuk segera menikah. Memintaku untuk memiliki anak. Tapi, Anda sebagai pewaris Fu Corporation. Dia sebagai penerus. Pewaris. Orang yang ingin menikah dan memiliki anak dengan Anda. Bukankah itu harus banyak? Kita sudah berhubungan. Bekerja sama akan lebih cepat. Selain itu, kamu masih muda. Maaf, Presiden Fu. Saya sudah punya pacar. Selain itu, hubungan kami baik. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Tentang kejadian semalam. Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Hubungan dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pertimbangkan dengan baik. Setelah kamu memutuskan, hubungi saya kapan saja. Terimalah. Mungkin suatu hari kamu akan membutuhkannya. Lin Xia. Jiang Yu. Dengar-dengar kamu tidur dengan orang kaya. Bukan begitu, Jiang Yu. Dengar, biarkan saya menjelaskan. Saya telah dijebak. Ini adalah Meneer. Meneer memberi saya obat. Setelah saya minum alkohol, saya tidak ingat apa-apa. Jiang Yu. Dia adalah pacar Lin Xia. Jiang Yu. Hubungan dan prestasi mereka berdua. Di sekolah. Itu memang terkenal baik. Kamu benar-benar menjijikkan. Mari kita putus. Jiang Yu. Tidak lama lagi tidak akan ada. Jiang Yu, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Maafkan saya. Terjadi hal seperti ini. Kamu pasti lebih sedih dariku. Saya antre untuk membeli kue kacang hijau kesukaanmu. Menunggu kamu di bawah gedung asrama. Juga menyiapkan kejutan untukmu. Bisakah kamu memberi saya kesempatan untuk meminta maaf? Halo. Hai, apakah ini keluarga Jiang Yu? Dia mengalami kecelakaan mobil. Segera datang ke rumah sakit. Apa?
Bibi, bagaimana keadaan Jiang Yu? Pembawa sial. Semua ini salahmu. Seandainya Jiang Yu tidak pergi membeli cincin lamaran untukmu, bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Apakah kejutan yang kamu katakan padaku adalah melamar? Pasien mengalami pendarahan di otak. Sangat membutuhkan 500.000. Mohon bayar segera. 500.000. Bibi, saya akan menjual semua harta benda. Saya juga tidak bisa mengumpulkan ini. Bibi, semuanya gara-gara kamu, pembawa sial. Jika Jiang Yu terjadi sesuatu, saya juga tidak akan hidup lagi. Bibi, jangan terburu-buru. 500.000 ini, saya pasti akan menemukan cara untuk mengumpulkannya. Halo, Zizi. Jiang Yu mengalami kecelakaan. Apakah kamu punya 500.000? Sangat khawatir. Hubungi saya sekarang juga. 500.000. Saya baru saja membeli tas. Saya hanya memiliki 10.000. Saya akan mentransfer semuanya padamu. Baik. Terima kasih. Tuan Fu, saya setuju untuk menikah dengan Anda. Memberi Anda seorang anak. Apa yang terjadi? Larut. Tuan Fu, saya setuju untuk menikah dengan Anda. Memberi Anda seorang anak. Apa yang terjadi? Menangis dengan sangat sedih. Pacar saya mengalami kecelakaan. Sangat membutuhkan 500.000. Saya tidak bisa mengeluarkan uang ini. Jangan khawatir. 500.000 ini, saya akan membantumu menyelesaikannya. Tapi saya seorang pebisnis. Tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Silakan lihat perjanjian pranikah ini dulu. Tidak ada keberatan. Tanda tangani di atas sini. Dalam jangka waktu 2 tahun, kamu akan melahirkan seorang anak untukku. Lalu kita akan bercerai. Saat itu aku akan memberimu 200 juta. Dan 1 villa di Clearwater Bay. Jika kamu memiliki syarat lain, bisa menyampaikannya padaku lagi. Jadi, aku hanya perlu menjadi alat untuk reproduksi. Apakah itu sudah cukup? Kamu bisa memahami seperti itu. Setelah aku tanda tangan, kedepannya akan menjadi istri Fu Yanshen. Tidak bisa lagi bersama Jiang Yu. Jika kamu tidak mau, pintu ada di sana. Bisa pergi kapan saja. Aku janjikan itu padamu. Ini 500.000. Terima kasih, Tuan Fu. Besok kita cari waktu untuk mengambil sertifikat. Aku pergi dulu, Presiden Fu. Tuan Chuan, Tuan Fu, Nona Lin telah menyingkirkan masalah kecelakaan Jiang Yu. Tangani dengan lebih rapi. Selain itu, tolong buatkan janji untuk operasi pemotongan kontrak. Presiden Fu, Tuan Chuan, Anda dan Nona Lin menikah. Bukankah itu untuk mendapatkan seorang anak? Aku tidak ingin anak. Pegang kartu ini. Tidak perlu, Tuan Fu. Hari pertama menikah. Saya tidak ingin berdebat karena hal kecil ini. Saya harus pergi untuk perjalanan bisnis. Dalam 7 hari, saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kamu pindah tinggal di rumah saya. Baik, Tuan Fu. Saya bisa berdiskusi dengan Anda tentang satu hal penting. Katakan, karena kita berdua adalah pernikahan kontrak. Jadi, bisakah kita tidak mengungkapkan hubungan ini ke publik? Apakah maksudmu pernikahan yang dirahasiakan? Baik. Nona Lin, pacarmu sudah terbangun. Benarkah? Baik, saya datang sekarang. Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu, kamu sudah bangun. Siapa kamu? Saya pacarmu, Lin Xia. Ada apa? Lin Xia. Hati-hati. Kamu adalah yang tidak demi uang. Berselingkuh dengan pria lain. Si manis. Kamu menawarkan diri bukan karena uang. Berselingkuh dengan pria lain. Si manis. Pergi. Kamu ini pembawa sial. Kau masih punya muka untuk bertemu Jiang Yu. Nak, ingatlah.
Dia adalah seorang yang tidak setia. Si manis. Setelah kecelakaan, dia langsung menemui pemilik. Tidak peduli padamu. Kamu sudah bangun sekarang. Masih di sini. Berpura-pura menyenangkanmu. Jiang Yu menyanyi. Jiang melipat. Aku tidak. Aku terus mencari cara untuk menyelamatkanmu. Aku sedang mengumpulkan biaya operasimu. Biaya operasimu masih. Biaya operasi anakku. Itu adalah hasil penjualanku rumah. Itu tidak ada urusannya denganmu. Jangan mengira jika kehilangan. Kamu bisa datang ke sini untuk menipunya. Jiang Yu, jangan dengarkan Bibi. Percayalah padaku, Jiang Yu. Aku akan menanggung. Jiang Yu. Jiang Yu, kamu sangat mencintaiku. Jiang Yu, cincin yang kau berikan padaku. Apa kamu lupa? Kamu sangat mencintaiku, Jiang Yu. Karena kamu demi uang, mengkhianati perasaan kita. Jadi jangan ada di sini. Berpura-pura di sini untuk menjijikkan saya. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiang Yu, apakah kamu sudah benar-benar melupakanku? Sia-sia. Atau, pergi dulu kau. Biarkan Jiang Yu tenang sejenak. Jiang Yu. Aku sudah menikah dengan Fu Yanshen. Meskipun Jiang Yu mengingatku, apa yang bisa berubah? Nona muda, tenang saja. Tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi kamu untuk bersama Jiang Yu. Saya mencari seseorang untuk menghipnotis Jiang Yu. Masalah amnesia selektif. Kamu sudah menyembunyikannya dengan baik. Jangan biarkan dia tahu. Tentu saja, Lin Xia yang benar-benar. Kamu pasti tidak akan percaya. Masalah kamu tidur dengan orang lain. Saya yang mencari seseorang untuk memberitahu Jiang Yu. Nyonya, ini adalah Zhang Shao. Khusus bertanggung jawab atas Anda dan Presiden Fu. Kebutuhan sehari-hari. Jika ada sesuatu di kemudian hari. Selamat pagi, Nyonya. Halo. Nyonya, ini adalah kamar utama suami. Kedepannya, Anda bersama dia. Akan tidur di ruangan ini. Suami akan kembali malam ini. Minta Anda membersihkan dan menunggunya. Presiden Fu, banyak wanita yang ingin menikah dengan Anda. Kenapa harus Nona Lin? Kakak, jangan tidur. Siapa kamu? Nama saya Lin Xia. Jangan tidur kakak. Masalah Jiang Yu. Bagaimana penanganannya? Sudah sesuai perintah Anda. Mengirim dia dan Nona. Semua sudah dikirim ke luar negeri. Ada juga informasi di belakang mobil. Kecuali dokumen di ruang kerja. Yang lainnya sudah dihancurkan semua. Dikerjakan dengan baik. Anda mau kemana? Aku pergi menyiapkan mobil. Pulang ke rumah. Jiang Yu, selamat tinggal. Di mana Nyonya? Nyonya sedang membaca di ruang kerja. Data tentang kecelakaan mobil. Kecuali salinan di ruang kerja. Yang lainnya sudah dihancurkan semua. Kecelakaan lalu lintas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Barang yang tidak boleh diganggu. Jangan sembarangan menggerakkan. Aku cuma ingin melihat-lihat. Sudah dicuci bersih? Sudah dicuci bersih. Tidak mau. Tuan Fu, apa kamu akan bercerai denganku setelah aku melahirkan anak? Kamu akan bercerai dariku. Benar. Nyonya Fu, Anda masih belum hamil. Masih belum hamil? Halo, Ibu. Lin Xia. Kemana saja kamu, gadis kecil yang imut? Hari ini ada tamu istimewa di rumah. Kenapa belum cepat kembali untuk memasak? Kenapa kamu pulang begitu larut? Apakah kamu ingin membuatku dan Tianyu kelaparan? Ibu, aku baru saja pergi untuk pemeriksaan. Aku bilang, Lin Xia,
Kamu menikah dengan Yan Shen. Sudah lebih dari 1 tahun. Telah melihat begitu banyak dokter. Telah mengonsumsi banyak suplemen. Dan masih belum hamil. Membesarkan ayam betina akan menghasilkan telur. Merawatmu hanya akan membuang-buang pangan. Apakah kau benar-benar bisa hamil? Bibi, saya mendengar tentang kakak Linxia. Sebelum menikah dengan kakak Yan Shen, dia bekerja sebagai penghibur di bar. Tidak mungkin itu terjadi saat itu. Sudah sering melakukan aborsi. Pasti tidak subur. Apa? Kau bilang dia dulu bekerja di klub. Sebagai penghibur. Nona Ye, saya pernah bekerja di bar. Sebagai pelayan. Tapi saya tidak pernah menjadi penghibur. Saya bahkan tidak pernah melakukan aborsi. Harap berhati-hati dalam berbicara. Saya pikir mengapa kau selalu tidak bisa hamil. Ternyata sebelum kau menikahi putraku, adalah seorang wanita yang tidak setia. Kalian sedang melakukan apa? Yan Shen, kau datang di waktu yang tepat. King Yu bilang, dia dulu bekerja sebagai penghibur di klub. Saya rasa itu pasti karena aborsi yang terlalu sering. Sehingga tidak bisa hamil. Aku ingin kau bercerai darinya. Segera cerai dariku. Memang, Kak Yan Shen. Dia dulunya adalah seorang penghibur. Dia menikahimu hanya untuk uang. Sudah lebih dari setahun tidak bisa melahirkan anak. Tubuhnya memang ada masalah. Lalu, kalian bilang harus bagaimana? Kakak Yan Shen, aku baru saja melakukan pemeriksaan. Tubuhku tidak ada masalah sama sekali. Kalau tidak, menikahlah denganku saja. Aku pasti bisa memberimu anak laki-laki. Kamu itu apa sih? Kamu juga pantas? Ibu, Linxia sekarang adalah istriku. Memiliki anak adalah urusan kami. Kami suka melahirkan kapan saja. Jangan terus mendesak. Dia pertama kali tidur denganku. Bukan juga pelayan minuman. Apalagi pernah menggugurkan kandungan. Di masa depan, wanita seperti ini. Wanita yang menyebar fitnah. Jangan bawa dia ke rumah lagi. Jika ada kesempatan lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padanya. Kamu, Zhang Shao, silakan antar tamu. Nona Ye, silakan masuk. Kata-kata ibu, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Anak pasti akan ada. Ketika aku menikah dulu, itu semuanya demi mendapatkan anak. Sudah lebih dari setahun. Juga tidak bisa hamil. Tidak heran ibu marah. Jika aku bilang, aku tidak menikah untuk anak. Lalu, untuk apa? Jika saya berkata, saya bukan untuk anak. Itu untuk apa? Tuan Fu, saya belum siap. Sia-sia. Panggil nama saya. Yan Shen Fu Shen. Datanglah dan bantu saya mengikat dasi. Tuan Fu, apa yang kau panggil saya? Yan Shen, ingat, jangan salah panggil di lain waktu. Apa rencanamu hari ini? Hari ini saya berencana untuk melihat satu lagi. Dokter spesialis kebidanan. Masalah anak. Jangan memberi tekanan terlalu besar pada dirimu sendiri. Kau pergi ke dokter dulu. Telepon saya sebelum pulang. Saya minta Fang Yuan datang menjemputmu. Tuan Fu, apakah Anda tidak takut? Dia tahu Anda telah menjalani operasi. Apakah dia sama sekali tidak bisa hamil? Apakah kau akan memberitahunya? Saya tidak akan. Bukti di ruang kerja beberapa tahun yang lalu sudah dihancurkan. Dia tidak akan pernah tahu. Selanjutnya. Dokter. Itu kamu. Kamu sudah menikah. Itu orang yang memberimu uang saat itu. Sponsor, bukan? Ya. Mengapa saat mendengar dia menikah? Saya akan merasa sangat sedih. Sadarlah. Dia hanyalah seorang wanita yang suka bermegah-megah. Dokter Jiang, bagaimana hasil pemeriksaan saya? Kecuali ada sedikit dingin di rahim. Indikator kesehatan tubuhmu yang lainnya. Semuanya normal. Namun, ini tidak berdampak besar untuk kehamilan. Lalu kapan saya bisa hamil? Kamu sudah disuntik dan minum obat begitu lama tetapi belum hamil. Apakah kamu pernah memikirkan masalah ini? Mungkin masalahnya ada pada pihak pria. Jika ada waktu, datanglah bersama suami Anda. Kita lakukan pemeriksaan, ya? Sia-sia. Sedang mencari apa?
Tidak ada apa-apa. Hari ini pergi ke rumah sakit. Apa kata dokternya? Apakah kamu pernah memikirkan masalah ini? Mungkin masalahnya ada pada pihak pria. Tapi Tuan Fu, biasanya sangat disiplin. Energinya sangat besar. Tubuhnya seharusnya tidak ada masalah, kan? Dokter bilang, agar saya pergi beberapa kali dalam beberapa hari ini. Kamu sudah bekerja keras. Pergilah cari Sang Sao. Saya kehilangan kemeja biru. Besok harus dipakai. Nyonya Fu, saya ingin memberitahumu, agar kamu dan suamimu datang, untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Apa kamu sudah memberitahunya? Dia belakangan ini cukup sibuk. Ketika dia ada waktu, saya akan membawanya ke sini. Lagi pula, untuk mempunyai anak, bukan hanya usaha seorang diri, yang bisa membuatnya terjadi. Nyonya Fu, apakah kamu baik-baik saja? Kak, aku sudah pulang ke negara. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Aku juga berencana membawamu bertemu dengan pacarku. Aku akan mencari kakak iparmu. Sampai jumpa di lain waktu. Sia-sia. 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 Dia adalah Jiang Yu, yang aku sebutkan sebelumnya, sebagai dokter yang sangat terkenal dalam bidang obstetri dan ginekologi. Anda adalah Tuan Fu, bukan? Halo, saya Jiang Yu. Istri Anda sangat berusaha untuk hamil. Kadang-kadang tidak bisa hamil. Bukan berarti itu selalu masalah perempuan. Pria juga bisa mengalami masalah. Saya sarankan Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Terima kasih atas pengingatnya, Dr. Jiang. Saya secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Kondisi kesehatan saya sangat baik. Saat ini, kedua belah pihak sehat-sehat saja. Tidak bisa hamil. Apakah salah satu di antara kalian telah menjalani sterilisasi? Jika tidak mungkin dalam setahun. Mereka tidak dapat hamil. Operasi steril. Ada benarnya yang dikatakan Dr. Jiang. Jika demikian, Fang Yuan, silakan buatkan janji untuk saya. Untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Ini adalah Presiden Fu. Sia-sia. Ayo kita pulang. Bagaimana cincin itu bisa hilang? Sang Sao, hari ini kamu, ketika membersihkan lemari pakaian, apakah kamu melihat sebuah cincin? Tidak ada. Coba tanya kepada Tuan. Ada yang hilang. Apakah kamu melihat sebuah cincin? Tidak. Apakah itu penting? Tidak. Juga tidak terlalu penting. Kalau begitu, jika tidak penting, hilang, ya sudahlah. Mau yang sebesar apa? Aku akan memberikannya padamu. Tidak usah. Bereskan dengan rapi. Nyonya Fu, kesehatan Tuan Fu juga sangat sehat. Kalau begitu, tubuhnya sehat. Kenapa masih belum bisa hamil? Saya akan pergi memeriksa ruangan dulu. Permisi. Sia-sia. Saya akan mencari dokter lain untukmu. Jiang Yu baru saja mulai praktik. Pengalamannya sedikit, pasien yang ditangani juga sedikit. Penilaiannya belum tentu akurat. Tidak usah. Sedang memikirkan apa? Fu Yanshen. Mari kita bercerai. Fu Menshen. Mari kita bercerai. Alasan. Keduanya kami sehat. Sudah menikah lebih dari setahun. Juga tidak bisa memiliki anak. Aku sudah membuang-buang waktu. Waktu setahunmu. Sisa waktu yang ada. Carilah seseorang yang bisa memberimu anak. Mengenai 500.000 itu. Anggap saja itu pinjamanku padamu. Nanti saat aku dapat uang, akan kubayarkan padamu. Kau benar-benar ingin bercerai karena tidak bisa punya anak. Sampai berpikir untuk bercerai. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Lalu, bagaimana dengan cincin semalam? Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan cincin itu? Zhang Sao menemukannya kemudian. Tapi kamu bilang itu tidak penting. Akhirnya aku langsung terjun ke selokan. Sia-sia. Aku tidak akan pernah kecewa karena tidak punya anak. Justru kamu yang mengusulkan perceraian. Aku sangat kecewa padamu. Apakah aku tidak seharusnya mengusulkan perceraian?
Aku punya beberapa hal yang harus ditangani. Aku akan meminta Fang Yuan mengantarmu pulang. Kak, kamu datang. Ini pacarku, Jiang Yu. Ini adalah Tuan Fu dari kamu. Kalian saling mengenal. Beberapa hari yang lalu kami bertemu di rumah sakit. Tidak menyangka itu kakakmu. Aku juga tidak menyangka. Dokter Jiang, dia pacar adikku. Aku mendengar dari Nancy. Kalian sudah bersama lebih dari setahun. Kapan kalian akan mengurus pernikahan? Kak, bisakah kau atur untuk kami? Yanshen, kau sudah kembali? Kenapa belum tidur? Aku sedikit sulit tidur. Aku berpikir, jika aku mengusulkan perceraian lagi, dia mungkin akan lebih kecewa padaku, kan? Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Besok ada pesta pertunangan adikku. Aku akan membawamu keluar untuk bersantai. Kak, akhirnya kau bawa istrimu. Kak, yang kau maksud istri adalah Sia-sia, kan? Zizi, kau dan Yanshen adalah saudara. Maaf, Sia-sia. Saat sekolah, kakakku tidak membiarkanku terlalu mencolok. Jadi, aku tidak memberitahumu. Jangan marah padaku, ya. Tidak heran kakakku aktif mengatur pesta pertunangan. Ternyata ingin memberi teguran pada Linsia. Tidak apa-apa, Zizi. Siapapun pasti punya rahasia. Selamat, ya. Bisa menemukan tempatmu sendiri. Terima kasih, Sia-sia. Zizi, di mana tunanganmu? Kenapa tidak mengajak aku bertemu dengan kakakmu? Nancy. Jiang Yu, kenapa kamu di sini? Sia-sia, tunangan saya. Itu Jiang Yu. Kalian berdua, kapan kalian bersama? 1 tahun yang lalu, Jiang Yu mengalami kecelakaan. Dia lupa banyak hal. Selalu saya yang menemaninya. Kemudian kami bersama. Sia-sia, kamu tidak keberatan, kan? Teman baik saya ternyata. Bersama mantan pacar saya. Apakah kamu keberatan? Apakah kamu akan keberatan? Sudah lama hal itu berlalu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jiang Yu, nanti, Sia-sia adalah menjadi saudara perempuan kita. Kamu harus memberi salam, ya. Saudara perempuan. Terima kasih semuanya telah hadir. Pertunangan saya dan Nancy. Sebelum bertemu dengannya, saya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Itu Nancy yang selalu menemani saya. Menemani saya untuk bangkit. Saya mencintainya. Kedepannya, saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Saya juga mencintamu. Sejak 1 tahun yang lalu, kamu setuju untuk menikah dengan Fu Yanshen. Mengandung anak untuknya. Kamu harus tahu, tentang kamu dan Jiang Yu. Tidak ada kemungkinan lagi. Suasana hati yang buruk. Tidak ada. Kenapa mata itu merah? Tidak apa-apa. Mengambil kesempatan ini, saya juga ingin kepada semua orang mengumumkan sebuah kabar baik. Kakak, kenapa kamu tidak membawa istrimu? Apakah kita bisa memperkenalkan kepada semua orang? Bukankah kita bilang akan menikah diam-diam? Bukankah kita bilang akan menikah diam-diam? Kita menikah terburu-buru sebelumnya. Tidak memperkenalkannya kepada semua orang. Memanfaatkan hari ini. Saya memiliki hadiah yang ingin saya berikan kepadanya. Mari kita saksikan bersama. Astaga. Bintang merah muda seharga 400 juta. Ternyata dibeli oleh Presiden Fu. Cincin ini sangat cantik, bukan? Nyonya Fu sangat bahagia. Begitu banyak orang di sini. Beri sedikit muka. Istriku. Linsia. Jiang Yu, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa saya merasa begitu sedih? Apakah saya masih mencintainya? Istri kakakku, selamat atas pertunanganmu. Jiang Yu, terima kasih. Apakah pengusaha yang kamu cari dulu? Apakah itu Fu Yanshen? Kamu karena dia. Saya mengalami kecelakaan. Kamu tidak peduli padaku. Dia sekarang adalah suamiku. Dia sekarang suamiku. Dia. Apakah dia memperlakukanmu dengan buruk? Aku baru saja melihat dia memberimu. Saat dia memberi cincinnya, kamu sangat menolak. Cincin? Bagaimana bisa? Aku barusan terkejut sekali. Sejenak aku tidak bisa bereaksi.
Tapi aku melihat dalam matamu. Hanya melihat sesuatu. Kak, kamu sudah datang. Tadi aku sedang melakukan apa? Meski dia adalah mantan pacar. Tapi sekarang dia adalah kakak ipar. Bahkan jika melihatnya sedih, aku juga tidak berani melanggar batas. Nancy dan para tamu semuanya menunggumu. Kamu di sini mengobrol dengan kakak ipar. Aku akan ke sana sekarang. Tadi kamu berbicara dengan Jiang Yu tentang apa? Tidak ada apa-apa. Aku sedikit tidak enak badan. Aku akan kembali ke kamar dulu untuk istirahat. Fu. Nancy selalu menemani aku. Menemani aku untuk bangkit. Aku mencintainya. Fu Yanshen, kamu sudah datang. Tadi kamu bilang tidak enak badan. Aku minta Fang Yuan mencarikan bantuan untukmu. Sudah memanaskan segelas susu hangat. Minumlah sedikit. Terima kasih. Aku memberi kamu cincin ini. Kenapa tidak dipakai? Kenapa cincin yang aku beri tidak dipakai? Cincin ini terlalu berharga. Simpan untuk istri yang sebenarnya di masa depan. Aku menikah kontrak dengan Fu Yushen. Hanya pernikahan kontrak. Cincin ini bernilai 400 juta. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak ada yang tidak pantas. Kami telah menikah dan mendapatkan akta. Kamu adalah istri sejati bagiku. Aku akan memberikan yang terbaik dari segala hal. Semuanya untukmu. Tidak perlu, Fu Yushen, tidak perlu. Cincin rusak itu adalah yang diberikan Jiang Yu untukmu, kan? Kamu sudah tahu. Iya. Aku juga tahu kamu ingin bercerai karena Jiang Yu. Aku bercerai denganmu. Hanya karena aku tidak bisa melahirkan anak. Tidak ada hubungan dengan Jiang Yu. Jika tidak ada hubungannya, mengapa kamu sangat peduli pada cincin itu? Cincin itu adalah satu-satunya kenangan antara aku dan Jiang Yu. Lin Xia, kamu masih belum memahami. Siapa istrimu? Kamu masih menyimpan milik mantan pacarmu. Souvenir, ya. Aku adalah istrimu. Tapi bukankah kita saling menguntungkan? Saling menguntungkan. Kamu memberiku 500.000 untuk menyelamatkan Jiang Yu. Aku memberimu seorang anak. Setelah aku melahirkan anak, kita akan bercerai. Aku hanya alat reproduksimu. Alat reproduksi. Ternyata kamu selalu menganggap dirimu sebagai alat reproduksi. Bukan begitu? Iya, alat reproduksi. Fu Yushen, kamu tidak bisa seperti ini padaku. Bukankah ini alat reproduksi? Jika tidak demikian, bagaimana kamu bisa melahirkan? Lalu, bisakah kita tidak melakukannya di sini? Kenapa? Takut dilihat Jiang Yu. Sudah sejak lama sebagai alat reproduksi. Maka dimanapun. Apa bedanya? Kamu benar. Dimanapun, aku tidak memiliki hak untuk menolak kamu. Jika sudah harus menjadi alat reproduksi, maka buatlah posisi diri kita jelas. Jangan terus-menerus menangis. Cemberut padaku. Bagaimana aku nanti harus menghadapi Fu Yanshen? Lin Xia. Maaf. Aku kembali membuatmu marah. Aku ingin bercerai. Benar-benar bukan karena Jiang Yu. Jangan marah lagi, ya. Maafkan saya. Saya sudah bikin kamu marah lagi. Saya ingin bercerai. Ini benar-benar bukan karena Jiang Yu. Jangan marah lagi, ya. Sia-sia.
Fang Yuan, sia-sia hilang. Cari orang untuk saya. Ya, ayo pergi. Bagaimana sia-sia bisa tiba-tiba hilang? Tunggu, saya juga akan bersama Jiang Yu. Nyonya, nyonya, nyonya. Sia-sia. Nyonya, nyonya. Sia-sia. Apakah kamu yakin mereka telah membawa sia-sia diculik ke sini? Menurut rekaman, dia ada di sini. Cari secara terpisah, baik. Sia-sia. Linsia. 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 Sangat putih. Sangat cantik. Kalian siapa? Kalian ingin apa? Jam 3 malam. Pria dan wanita sendirian. Apa yang bisa kita lakukan, katamu? Lepaskan. Tolong. Pergi, pergi. Dari mana si minor ini? Kamu berani ikut campur urusan nona ya? Yan Shen, hati-hati. Sia-sia. Yan Shen, kamu sudah datang. Nona berkata, jika tidak bisa mendapatkan Linsia, bukti selingkuh dengan orang lain, maka bunuh dia. Mati saja. Yan Shen. Yan Shen. Yan Shen. Apakah Fuzong baik-baik saja? Fuzong. Fuzong. Yan Shen. Fuzong. Fusue Chuanzong. Ibu, Linsia, wanita ini, kamu membuat putraku seperti ini. Pesta pertunangan putriku juga kamu. Bikin keributan. Ibu, maaf. Putraku sekarang terbaring di dalam. Ibu. Perkara sudah terjadi. Jika kamu memukul sia-sia lagi, itu tidak ada gunanya. Jika kakakku bangun, jika dia tahu kamu memukul sia, dia pasti akan marah. Sia-sia, jangan khawatir. Kakak pasti akan baik-baik saja. Sia-sia, kakakku rela melindungimu. Dia pasti sangat mencintaimu. Kamu nanti, jangan sekali-kali mengecewakannya ya. Fu Yanshen sangat mencintaiku. Dokter sudah bilang, setelah Fuzong sadar dari bios, dia pasti akan bangun. Kamu juga sudah menunggu semalaman. Kembali dan istirahatlah dulu. Tidak boleh. Aku pasti harus menunggu dia bangun. Begitu peduli padaku. Kamu sudah bangun. Sen. Sia-sia. Aku sudah mengatakan begitu banyak kepadamu sebelumnya. Kata-kata yang menyakitkan. Pasti kamu sangat sedih, kan? Jelas-jelas dia terluka untuk menyelamatkanku. Begitu sadar, dia langsung mempertimbangkan perasaanku. Aku sebelumnya terlalu memikirkan dia, ya. Seharusnya aku yang minta maaf padamu. Kamu melindungiku, menghalangi bahaya untukku. Aku adalah suamimu. Melindungimu adalah suatu hal yang wajar. Jangan bersedih. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Melukai dirimu. Sebenarnya kamu benar. Aku dan Jiang Yu, kami berdua sudah berakhir jauh sebelumnya. Aku seharusnya tidak memikirkan cincin itu lagi. Merasa tidak bisa melupakan. Kamu bisa memahaminya. Aku sangat senang. Sia-sia Sen. Jika aku tidak memaksamu untuk memiliki anak. Bahasa Indonesia, Iksis. Apakah kamu masih ingin bercerai dariku? Apa maksudnya? Masalah anak. Kita biarkan mengalir begitu saja. Jika sampai waktunya kamu tidak hamil, aku akan bercerai darimu. Melepaskanmu. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar-benar. Namun selama waktu ini, kamu tidak boleh lagi menyebutkan perceraian. Fu Yanshen. Aku berjanji padamu. Baiklah. Yanshen. Saya masih punya satu pertanyaan. Ingin bertanya padamu. Pertanyaan apa? Apakah kamu mencintaiku? Lalu, apakah kamu berharap aku mencintaimu? Aku tidak berharap demikian. Pernikahan kontrak kita akan berakhir dalam kurang dari setahun. Aku tidak mencintaimu. Kamu, silakan istirahat. Aku pergi dulu.
Tuan Fu, ini adalah tindakan yang diatur oleh Nona Ye. Dia merasa dendam padamu yang terakhir kali. Mengenai perlindungan terhadap Nyonya. Menyimpan rasa sakit di hati. Ini adalah peringatan lisan saya. Tuan di atas mengajarinya secara langsung. Saya mengerti. Pasangan, bantulah saya dalam operasi ini. Tuan Fu sudah siap. Bukankah kamu tidak ingin anak? Dia ingin bercerai. Ada cara untuk memiliki anak. Mungkin itu akan berubah. Tuan Fu, apakah itu untuk memanfaatkan anak? Untuk mempertahankan Nyonya? Bibi, kamu harus membela saya. Lin Xia di depan kakak Yan Shen. Mengadu tentang saya. Sampai-sampai ayahku memukulku. Dia juga menghentikan uang saku saya. Lihatlah. Aku juga tidak tahu ada apa dengan Yan Shen. Dia begitu menyukai Lin Ying. Anak kecil yang imut itu. Dia tidak mendengarkan apapun yang saya katakan. Apakah saya harus menahan marah ini? Sabar sebentar. Cari kesempatan. Ibu akan membalas dendammu. Tolong bantu saya mencari. Wanita bernama Lin Xia. Saya ingin tahu siapa musuh bebuyutannya. Nyonya, tuan belakangan ini bisa minum setiap hari. Sup yang kamu masak sendiri. Dia pasti sangat terharu. Semoga dia setelah minum sup ini bisa cepat sembuh. Tuan Fu, Direktur Chang'an berkata, Anda baru saja menjalani operasi pemulihan. Ingin memiliki anak. Cepat-cepat juga butuh 3 bulan. Itu terlalu lambat. Apakah ada cara yang lebih cepat? Direktur menyarankan, pasangan suami istri banyak mengonsumsi asam folat. Jaga suasana hati tetap menyenangkan. Sisanya hanya bisa bergantung pada usaha Anda. Dia mendengarnya. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Saya membawakan musuh. Kalian berdua membicarakan apa? Beberapa hal tentang pekerjaan. Nyonya Fu, boleh berdiskusi dengan Anda. Satu hal. Apa itu? Saya sudah terus-menerus minum selama setengah bulan. Sup yang kamu masak. Apakah saya boleh tidak minum lagi? Jadi, kamu mau makan apa? Sekarang saya lebih ingin memakanmu. Bolehkah? Bisa. Wanita ini, Lin Xia, hanya akan membisikkan ke telinga Yan Shen. Membuat saya sekarang bahkan tidak bisa membeli tas. Bukankah kamu punya banyak penggemar? Mintalah kepada mereka membersihkan hati dan usus. Lindong, kenapa kamu datang? Dengar-dengar ayahmu menghentikan uang saku kamu. Uang sakuku bisa kamu gunakan. Berapa? 000. Membersihkan usus, ya. Kelas penggemar kamu ini juga semakin rendah, kan? Uang 1000 ini bahkan tidak cukup untuk 1 kali makan kita. Masih berani mengatakannya. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan uang saku 500.000. Tidak bisa dikeluarkan. Masih ingin mengejar saya. Pergi. Shan, Qingyu. Hei, sungguh. Saya sudah mencarinya sangat lama. Apakah kamu tahu kontak kakakku? Saya harus mencari pekerjaan. Jika tidak, setahun kemudian akan bercerai dari Yan Shen. Aku sudah tidak punya karir sendiri. Lin Xia, kau anak nakal. Sudah setahun lulus, tapi kamu tidak menghubungi keluarga. Apa kamu ingin memutuskan hubungan ibu dan anak? Setiap kali kamu meneleponku, itu untuk meminta uang untuk Lindong. Aku tidak punya uang. Kali ini kami tidak minta uang. Aku datang ke Haicheng dengan adikmu. Hanya ingin melihatmu sekali. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu. Kau ini anak yang tidak berbakti. Aku adalah ibumu. Sudah lebih dari 20 tahun aku membesarkanmu. Bahkan untuk bertemu pun kau tidak mau. Kalau kamu tidak keluar, malam ini aku akan mencarimu. Kau, jangan datang untuk menemuiku. Kirimkan lokasimu padaku. Nanti aku akan mencarimu. Sedang menelepon siapa? Seorang teman. Kenapa kau begitu panik? Kalau kau selingkuh di belakangku. Tidak mungkin. Yan Shen, besok aku ada sedikit urusan. Bolehkah aku pergi sebentar? Untuk bertemu dengan temanmu itu. Temanmu itu. Apakah itu Jiang Yu? Jangan sembarangan bicara. Jiang Yu sekarang adalah tunangan Nancy. Jam berapa kamu kembali? Aku akan minta Fang Yuan menjemput. Jam 9, bagaimana?
Di lain waktu, kamu harus keluar. Katakan padaku sebelum pergi. Kamu adalah Nyonya Fu. Bukan barang milikku. Tidak perlu mengejar pendapatku. Saya paham, Tuan Fu. Tuan Fu, Anda mencariku. Nyonya akan bertemu teman malam ini. Kamu perlu mencari beberapa orang untuk mengawasi. Mengenai perampokan. Saya tidak ingin itu terjadi lagi. Ya. Cukup baik. Kak, kamu sudah datang. Silakan duduk, silakan. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Lauhan. Tahun ini sudah 50. Saat ini bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan. Setiap bulan, gaji ditambah pensiun. Mencapai 5.000. Ini adalah ayah tiri yang kamu carikan untukku. Ayah tiri apa? Ini adalah suamimu di masa depan. Saya mendengar ibumu berkata, kamu lulus dari universitas terkemuka. Tahun ini baru berusia 23. Kamu ingin mahar 500.000. Kamu terlihat cukup baik. Hanya saja kamu sangat kurus. Kamu bisa melahirkan anak laki-laki? Ibu, kamu memanggilku. Jadi, kamu ingin menjual putrimu, ya? Apa yang kamu maksud dengan menjual putri? Saya sebagai ibu hanya khawatir padamu. Kamu sudah berusia 23. Jika tidak menikah segera, kamu tidak akan mendapatkan suami. Lauhan sangat baik. Usia akan menyakitkan orang. Iya. Kakak, cepatan setujui. Saya masih menunggu uang mahar untuk menikah. Ingin menikah. Bukankah kamu bisa menghasilkan uang mahar sendiri? Di usia 20-an, sepanjang hari hanya bermain-main. Pemalas yang suka makan enak. Setiap hari mengandalkan uang dari saya. Saya bukan mesin ATM kamu. Lagi pula. Saya sudah menikah. Apa sudah menikah? Kamu sudah menikah. Kamu sudah menikah tapi masih keluar untuk menipu uang mahar. Saya 500.000. Saya tidak bisa membawa pulang barang bekas. Apa orangnya? Cilaka. Rasa. Lauhan, jangan pergi, Lauhan. Anak nakal. Kamu berhenti di situ. Sayap sudah kuat, ya? Hal sebesar menikah. Tidak mau berdiskusi dengan keluarga. Berdiskusi. Saya sudah berdiskusi. Agar kalian, untuk meminta uang lagi, ya? Saya adalah ibumu. Mengasuhmu selama ini. Hormati saya dengan memberikan sedikit uang mahar. Itu seharusnya. Kamu adalah ibuku. Selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu pernah menganggap saya sebagai? Apakah itu putrimu? Sejak aku lahir, kau sudah ingin menjualku. Aku baru saja menyelesaikan sekolah menengah. Kau membiarkanku putus sekolah untuk bekerja. Untuk menghasilkan uang mahar bagi Lindong. Namun masih orang baik. Yang mendanai kuliahku hingga selesai. Seandainya Jiang Yu tidak membawaku pergi. Selama bertahun-tahun ini. Aku akan sudah dijual olehmu. Aku tidak mungkin memberikan uang lagi padamu. Sebagai seorang kakak. Membantu sedikit adik seharusnya. Lagi pula, adikmu akan menikah. Kau tidak bisa. Hanya sekedar berpura-pura, ya. Iya, Kak. Segera ambil uang mahar yang diberikan suamimu. Keluarkan uang mahar itu. Mengapa ribut di tempat umum? Suamiku, kau sudah datang. Kapan kau menikahi kakakku? Tidak memberitahuku sama sekali. Benar. Dulu kau tidak punya apa-apa. Kami, sia-sia saja tidak menganggap rendahmu. Sekarang kau sudah sukses. Lindong akan menikah. Sebagai suami kakak. Bagaimanapun juga. Ambil 180.000 saja. Maksudnya apa? Kamu sudah menderita banyak bersamaku sebelumnya. Jangan percaya mereka. Mereka hanya ingin meminta uang darimu. Jiang Yu kehilangan ingatan. Aku tidak bisa membiarkan dia mengingat masa lalu. Kak, kenapa kamu belum mengaku juga? Kakak ipar, apa kamu sudah lupa? Waktu kamu sedang ujian pasca sarjana. Kakakku menjual bunga di jalan saat musim dingin. Menyediakan biaya hidupmu. Dia sudah berkorban begitu banyak untukmu. Jangan sampai kamu memperlakukan keluarga dia dengan buruk. Apa aku salah memahami Linsia? Jangan urusi Jiang Yu yang meminta uang. Dia bukan suamiku. Apa? Kalian sudah bersama selama 4 tahun tapi belum menikah. Kami sudah putus setahun yang lalu. Jadi, siapa suaminya setelah putus? Dia adalah, aku menikah tanpa modal dulu. Saya sama sekali tidak meminta uang hadiah. Aku tidak bisa membiarkan mereka mencarinya. Fu Manxian meminta uang. Bagaimana aku bisa melahirkan kamu yang seperti ini? Barang yang merugikan. Tidak meminta 1 sen pun uang mahar dari pria. Iya, Kak. Kenapa kamu bisa sangat bingung? Di mana ada wanita yang tidak ingin uang mahar? Jika kamu malu untuk membuka suara, aku yang akan memulainya. Telepon saja saya. Saya akan minta uang darinya. Saya tidak mungkin membawa dia untuk bertemu kalian. Apalagi tidak mungkin membawa kalian untuk meminta uang darinya. Kamu yang imut. Kamu yang imut. Saya punya 300.000 di sini. Jika benar-benar menikah dan kekurangan uang, pakai milikku dulu. Jiang Yu. 300.000 memang sedikit. Tapi karena itu adalah niatmu. Saya akan menerimanya dengan senang hati.
Terima kasih untuk apa yang terjadi tadi. 300.000 itu. Anggap saja itu saya pinjam darimu. Nanti kalau saya sudah menghasilkan uang, pasti akan saya kembalikan padamu. Tidak usah. Anggap saja itu sebagai kompensasi untukmu. Biaya perpisahan, ya. Itu tidak bisa, kan? Pokoknya uang ini pasti akan saya kembalikan padamu. Sia-sia. Tahun lalu kamu menikah dengan Fu Yanshen. Apakah ada alasan lain? Fu Yanshen hanya ingin mencari seseorang untuk menikah. Dan aku juga butuh uang. Jadi saya menikah dengan Fu Yanshen. Jangan dengarkan omongan ibu dan mereka. Mereka hanya ingin uang lebih saja. Tapi intuisi saya memberitahu saya. Apa yang kamu katakan adalah kebohongan. Kebenaran dan kebohongan. Apakah itu masih penting, Jiang Yu? Kita berdua sekarang memiliki kehidupan baru. Nancy dia adalah masa depanmu. Guru. Saya pergi lebih dulu. Ayo, guru. Sungguh-sungguh aku melupakan sesuatu. Baik, mengerti. Tuan Fu, ada kabar dari istri. Dia pergi menemui teman yang mana? Jiang Yu. Yanshen, kamu sudah selesai kerja. Duduklah. Senangkah kamu bertemu teman hari ini? Sangat senang. Senang. Teman yang kamu temui itu siapa? Bawa saya bertemu mereka lain kali. Sebaiknya jangan biarkan dia bertemu dengan ibuku dan adikku, supaya tidak terjebak meminta uang. Hanya seorang teman biasa. Dan setelah bertemu saya, mereka langsung pulang ke kampung. Jiang Yu juga teman biasa. Yanshen, kamu sudah tahu. Saya tidak ingin kejadian penculikan terjadi untuk kedua kalinya. Jadi, biarkan seseorang melindungimu secara diam-diam. Kamu menipuku bilang pergi menemui teman. Kenyataannya kamu pergi menemui Jiang Yu. Kamu telah menipuku dan merusak kepercayaanku padamu. Yanshen, menipu kamu adalah kesalahan saya. Tapi saya bukan. Jadi, tolong kasih tahu saya. Siapa sebenarnya yang ingin kamu temui malam ini? Saya tidak bisa memberitahunya. Kehadiran ibu dan adik. Maaf. Manshen, setelah ini. Lin Xia, kamu sangat mengecewakan saya. Fu Yushen sepertinya sedang perang dingin dengan saya. Ini adalah pernikahan saya dengannya. Selama lebih dari setahun ini. Ini pertama kalinya dia tidak kembali sebelum jam 10. Kembali ke kamar. Awasi Jiang Yu. Jangan biarkan saya menemukan dia berhubungan dengan Lin Xia lagi. Masih ada kontak secara pribadi. Kalian tidak perlu tetap di negara ini. Tetap tinggal di sini. Kak. Jiang Yu, kamu menemui Lin Xia ya? Secara tidak sengaja bertemu saat makan. Ada apa? Jangan bertemu dia secara pribadi lagi. Kakak saya sudah tahu. Dia sangat marah. Dia sudah marah. Kita berdua tidak punya menghasilkan hasil yang baik. Saya sudah tahu. Hari ini saya juga bertemu keluarganya. Mereka bilang, seperti yang kalian katakan kepada saya. Sepertinya tidak terlalu sama. Di mana tidak sama? Mereka bilang pada awalnya Lin Ying mengalami banyak kesulitan bersama saya. Tidak seperti yang kalian katakan. Meninggalkan wanita saya demi uang. Saya juga tidak tahu. Saat itu saya mendengar dari Bibi Jiang. Tapi ibu saya sudah meninggal. Jiang Yu tidak mungkin ingin memulihkan ingatan, bukan? Fu Yanshen sudah larut. Kamu masih harus pergi ke kantor besok. Segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Keluar. Fu Yanshen sudah larut. Kamu masih harus pergi ke kantor besok. Segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Keluar. Saya tidak akan mengganggu kerja kamu. Saya hanya ingin menunggu kamu. Kembali ke kamar bersama. Saya tidak ingin melihat kamu sekarang. Keluar. Terlalu lambat. Adakah cara yang lebih cepat? Dekan menyarankan. Suami istri harus banyak mengonsumsi asam folat. Menjaga suasana hati tetap baik. Yang tersisa, hanya bisa mengandalkan usaha Anda lebih keras. Fu Yanshen, kamu sudah selesai sibuk? Jangan marah, ya. Saya dan Jiang Yu, kami berdua. Sakit-sakit. Tahan saja. Dong Er.
Gimana? Memberi Nona Ye 300.000. Apakah dia setuju untuk menikah denganmu? Dong Er. Gimana? Memberi Nyonya Ye 300.000. Dia janji kapan akan menikah denganmu? Dia bilang 300.000 itu hanya uang sakunya. Kalau mau menikahinya, setidaknya harus membelikannya 20 juta. Kita bahkan akan menguras habis kakakmu. Tetap tidak bisa membeli rumah mewah 20 juta. Aku belum pernah melihat wanita yang serakah seperti ini. Ibu, kita tidak mampu membelinya. Tapi kakak ipar bisa membelinya. Apa maksudnya? Hari itu setelah makan, aku sengaja berhati-hati mengikuti kakakku ke area perumahan mewah. Tempat itu sangat mahal. Aku yakin kakak ipar pasti orang kaya. Asal bisa meminta 20 juta dari kakak ipar, aku bisa menikahi Nyonya Ye. Nanti bisa membanggakan keluarga. Tinggal menunggu waktu. Nyonya, kantor suami ada di lantai paling atas. Ini pertama kali Anda datang ke kantor mencari suami. Asal Anda bisa membujuknya lagi, suami pasti tidak akan marah pada Anda. Benarkah? Suami sangat menyayangi Anda. Linsia, kakak. Linsia, kalian datang ke sini untuk apa? Adik laki-laki kamu mau nikah. Jiang Yu memberikan 300.000 itu. Itu sama sekali tidak cukup. Masih kurang 30 juta. Suruh suamimu minta sedikit. Dia masih berutang pada kami. Mas kawin yang kamu mau belum diberikan. Saya tidak punya uang. Apalagi saya tidak punya kewajiban untuk mencari suamiku membantu kalian meminta uang. Jika kamu tidak minta uang pada suamimu, saya akan mengganggu setiap hari di sini. King Yu, kamu sudah selesai bekerja. Lihat, saya datang untuk minta uang dari kakakku. Segera ingin menikah denganmu. Kakakmu? Iya, dia ada di sana. Kakakmu adalah Linsia. Iya, saya bilang padamu. Suami kakakku sangat kaya. Villa tempat dia tinggal. Orang biasa tidak mampu tinggal di situ. Apa yang sudah saya perbuat? Mengasuhmu, si serigala berbulu domba ini. Dengan susah payah membesarkanmu. Hasilnya, tanpa sepatah kata kamu langsung menikah. Sekarang bahkan suamimu tidak memperbolehkanku untuk bertemu. Kenapa hidupku sangat menderita? Bangunlah, Bu. Iya, kakak. Lihat, apakah mama muda? Ibu menangis seperti ini. Segera tunjukkan dia suamimu. Benar-benar mengenal orang di luar, tapi tidak di dalam. Sepertinya cukup baik. Ternyata adalah serigala berbulu domba. Bagaimanapun juga, ini adalah ibu kandung. Bagaimana bisa menikah? Bahkan suami pun tidak boleh bertemu dengan keluarga. Bukan begitu. Mereka datang mencari suamiku. Hanya untuk meminta uang. Linsia, apa ini pernikahan? Kamu menjadi selingkuhan Presiden Fu Group. Menjadi pelakor. Menghasilkan begitu banyak uang. Juga tidak berbagi sedikit pun dengan ibumu. Apakah ini berlebihan? Selingkuhan Presiden Fu apa? Kamu tidak menikah, kan? Ternyata adalah selingkuhan Presiden Fu. Hanya orang dengan karakter seperti pelakor. Yang berperilaku buruk. Yang tidak peduli kepada keluarganya sendiri. Sama sekali. Ye King Chang. Apa yang kamu bicarakan ini? 8. Aku sama sekali bukan pelakor. Jadi kamu bukan pelakor. Lalu mengapa tidak berani membiarkan ibumu bertemu dengan suamimu? Pelakor adalah pelakor. Masih berpura-pura sebagai istri resmi. Sangat konyol. Aku tidak ingin mereka mencarinya. Fu Yanshen minta uang. Linsia, jangan berpura-pura. Saya punya nomor Fu Yushen. Apakah kamu berani meneleponnya? Buktikan kamu adalah istrinya. Tidak mau. Jika kamu tidak menelepon, saya yang akan melakukannya. Tidak peduli apakah kamu sudah menikah atau belum. Uang tunjangan ini, saya harus memberi anak saya. Harus datang. Ibu. Linsia, wanita ini. Kakak Yanshen, kamu datang. Yanshen, bagaimana kamu bisa datang? Fang Yuan memberitahuku. Kamu sedang menghadapi masalah. Kakak Yanshen, segera akan bersama Linsia. Gadis cantik ini sudah bercerai. Kamu adalah Fu Yushen yang menanggung biaya hidup putriku. Tanggung jawab. Benar. King Yu bilang kakakku adalah selingkuhanmu. Sudah berapa lama kamu menanggungnya? Harusnya memberi sedikit uang perawatan, kan? Apa masalah Lindung? Kita bicarakan secara pribadi nanti. Jangan di sini. Apa yang harus saya katakan secara pribadi? Kamu juga tidak punya uang. Karena kamu adalah orang yang mendukung kakakku. Berikan uangnya. Yanshen, kamu tidak perlu memberi mereka uang. Tenang saja. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Saya bukan penanggungnya. Saya adalah suaminya. Kakak ipar, kamu sangat tampan. Kamu dan kakak perempuanku benar-benar pasangan yang ditakdirkan oleh langit dan bumi. Namamu Lindong, kan? Mari kita bicarakan urusan keluarga kita secara pribadi. Kakak ipar, aku mendengarkanmu. Kamu tidak hanya mencemarkan nama baik sia-sia,
Tapi juga ingin memukulnya, ya. Lin Xia yang pertama kali melempar ponselku. Ye Qingyu, seandainya tidak melihat, berdasarkan permintaan ibuku, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Jika ada kesempatan lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Fang Yuan beritahu Departemen SDM untuk memecat semua orang yang membuat keributan hari ini, termasuk Ye Qingchang, kakak Yan Shen. Diam, Yan Shen, lupakan saja. Dia juga tidak memukulku. Orang seperti dia tidak layak bagimu untuk memohon ampun baginya. Ayo kalian ikut aku. 1 juta. Jangan datang lagi. Mencari masalah dengan Lin Xia. Pak Fu, beberapa hari yang lalu, aku pergi menjemput Xia untuk makan. Menemui mantan pacarnya, Jiang Yu. Dia langsung memberikan kepada kami 300.000 uang separuh jalan. Kamu menikahi putri kesayanganku. Tidak memberikan uang mahar untuk dibagi. Hanya ingin menggunakan 1 juta ini untuk membeli hubungan kita. Benarkah? Ini jelas kurang rasa kemanusiaan. Iya kan, kakak ipar? Kamu sangat kaya. Tidak ada bedanya, kan? Kalian ingin berapa? 1 miliar. $50 juta. 50 juta bahkan lebih baik daripada Jiang Yu. 50 juta tidak ada lebihnya. Tuan Lin, saya sarankan kalian sebaiknya menarik diri sebelum terlambat. Tuan Fu hanya mempertimbangkan karena kalian adalah keluarga nyonya. Tidak melapor polisi. Jika tidak, kalian seharusnya sekarang berada di penjara. Sia-sia, teman yang kamu temui hari itu adalah keluargamu. Saya juga tidak sengaja ingin menyembunyikan ini darimu. Kamu juga sudah melihatnya. Mereka hanya ingin uang. Saya takut mereka akan mengganggu kamu karena ini. Maaf, saya yang salah paham terhadapmu. Tidak apa-apa. Kita berdua menjelaskan dengan jelas sudah cukup. Tapi kamu meminjam 300.000 dari Jiang Yu. Saya sudah meminta Fang Yuan untuk mengembalikannya. Kamu tidak boleh berhubungan lagi dengan dia mulai sekarang. Mengerti? Sudah tahu. Hal seperti ini di masa depan. Jangan lagi sembunyikan ini dariku. Saya adalah suamimu. Saya akan menjadi sandaranmu selamanya. 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 Tapi kontrak akan berakhir. Kita akan bercerai. Saya dan Fu Yanshen. Tidak mungkin ada selamanya. Tapi mengapa? Memikirkan untuk berpisah dengan Fu Yanshen. Saya merasa tidak rela. Ibu, kakak Yanshen dia tidak pernah memukul saya. Dia memukul saya untuk pertama kalinya karena Lin Xia. Saya juga tidak menyangka. Yan Shen tahu bahwa keluarga Lin Xia memiliki orang yang sangat sulit. Ternyata masih tidak putus dengannya. Bahkan langsung menerimanya. Dia tidak hanya menerima, tapi juga memberikan 50 juta kepada adik Lin Xia. Apa? 50 juta. Keluarga mereka. Ini untuk menghisap darah Yan Shen. Saya ingin menagih balas dendam pada si imut itu. Ibu, kamu, Lin Xia, apa kamu tidak punya malu? Kamu biasanya di rumah, mengandalkan anak saya untuk hidup sudah cukup. Sekarang, bersama dengan keluargamu, menghisap darah anak kami. Ibu, jangan bertindak terburu-buru. Cepat pergi menjauh. Ibu, saya tidak. Jangan panggil saya ibu. Saya bukan ibumu. Kemarin, keluargamu datang membuat keributan di perusahaan Yan Shen. Yan Shen menghabiskan 50 juta untuk menyelesaikan masalahmu. Bagaimana bisa? Segera telepon adikmu. Minta dia mengembalikan uang saya. Perut saya. Nona, kamu. Cepat telepon 120. Bagaimana bisa begini? Kenapa bisa masuk rumah sakit? Ibu, apakah kamu? Yan Shen, saya hamil. Kamu akan menjadi ayah. Sia-sia. Kita sudah punya anak. Yan Shen, saya hamil. Kamu akan menjadi ayah. Sia-sia. Saya tidak punya anak. Yan Shen, apakah kamu memberi ibu saya? Dan aku sudah meminjam uang dari kakakku. 50 juta itu tidak banyak. Kita juga tidak menerima mahar saat menikah. Ibu benar. Aku memang seharusnya memberikan sesuatu. Tapi aku, tidak ada tapi. Mahar untuk istriku. Aku merasa uang ini kurang.
Yan Shen, aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Keluarga Lin mereka, semuanya adalah lintah darah. Aku sudah memeriksa. Jika bukan karena Anda memberitahu Lindong, nomor kontak dan alamatnya sekarang, apakah mereka bisa datang ke perusahaan untuk membuat keributan? Ibu, sekarang Lin Xia sedang hamil. Tidak bisa terkena tekanan. Mengingat dia sedang mengandung cucu dari keluarga kaya. Demi cucu yang mulia, aku untuk sementara tidak akan mencari masalah dengannya. Lepaskan aku. Aku tidak sebodoh itu. Sekarang kamu sedang hamil. Ini berbeda dari sebelumnya. Nanti tinggal di rumah dengan baik. Jika ingin keluar, aku akan menemanimu. Zhang Shao, tolong jaga Xia dengan baik. Terima kasih atas bantuanmu. Saya mengerti, Tuan. Nyonya sedang hamil. Fu Zong juga tidak perlu khawatir. Kontrak akan segera berakhir. Apakah dia akan pergi? Tidak, tidak. Ada apa? Saya bermimpi tentang kecelakaan setahun yang lalu. Saat itu saya memegang sebuah cincin. Itu cincin yang diberikan oleh Lin Xia kepada saya. Sudah lama sekali sejak kejadian itu. Dia bahkan sudah menikah dengan kakakku. Jangan berpikir tentang itu lagi. Apakah pengemudi yang bertanggung jawab sudah ditangkap? Belum ada. Mengapa saya merasa mobil itu sengaja menabrakku? Jiang Yu pasti tidak. Ingat Lin Xia, kan? Tidak mungkin. Saya harus memberitahu kakakku. Hei, Kak. Sepertinya Jiang Yu ingat tentang kecelakaan itu. Apa yang harus saya lakukan? Sisi, apa yang kamu bicarakan? Sia-sia. Ini saya. Apa yang terjadi dengan kecelakaan Jiang Yu? Halo. Telepon siapa ini? Tadi telepon dari Sisi. Katanya Jiang Yu ingat tentang kecelakaan itu. Kecelakaan Jiang Yu. Ada masalah? Tidak ada. Mungkin tadi malam, pasangan itu bertengkar dan mencari saya untuk mengeluh. Cepat ganti baju dulu. Nanti kita akan pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Anak dalam perut sangat sehat. Jika ada waktu luang, kita bisa berolahraga lebih banyak. Selalu di rumah juga tidak baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Melihat kondisi Tuan Bo setelah operasi, pemulihannya begitu cepat. Saya juga sangat senang. Apa yang terjadi pada Yan Shen? Apa ibu belum tahu? Tuan Fu sudah menjalani 2 operasi. Tidak ada apa-apa. Qin Lang, pasien di tempat tidur nomor 706. Kondisi pasien tidak terlalu optimis. Keluarga, silakan pergi ke sana. Sia-sia. Sen, apakah Anda masih menemui dokter untuk mempersiapkan kehamilan? Bukan. Kali ini saya datang untuk pemeriksaan kehamilan. Kamu hamil. Perhatikan makanan di awal kehamilan. Makanan yang pedas dan merangsang. Dan tidak perlu menyentuh makanan laut sebisa mungkin. Agar tidak mempengaruhi perkembangan janin. Terima kasih. Sia-sia. Dalam beberapa waktu terakhir, saya selalu bermimpi tentang beberapa hal-hal sepotong-sepotong. Kecelakaan 1 tahun yang lalu. Ada juga. Sepertinya kamu sangat mencintai saya sebelumnya. Sia-sia. Sen, saya pernah mencari tahu tentang kecelakaan setahun yang lalu. Tidak menemukan apa-apa. Tapi saya sudah mengaitkan seluruh kejadian ini menjadi satu kesatuan. Kamu dulu bilang ingin mencari cara untuk menyelamatkanku. Uang 500.000 itu adalah kamu yang menggunakan pernikahanmu untuk bertukar dengan Fu Yanshen. Kamu dulu bilang ingin mencari cara untuk menyelamatkanku. Uang 500.000 itu adalah kamu yang menggunakan pernikahanmu untuk bertukar dengan Fu Manshen. Karena kamu demi uang telah mengkhianati perasaan kita. Tapi jangan berpura-pura di sini dengan sikap yang menjijikkan untuk mengganggu saya. Kau pergilah. Saya tidak ingin bertemu denganmu lagi. Saya benar-benar sudah melewatkan kesempatan dengan dia. Segalanya sudah lewat lebih dari setahun. Kita berdua sudah memiliki kehidupan baru. Hal-hal setahun lalu tidak perlu dibahas lagi. Jadi ini berarti kamu mengakui bahwa kamu karena saya menikah dengan Fu Yanshen, Jiang Yu, Nancy.
Jiang Yu, kamu sedang ngobrol apa dengan kakak ipar di sini? Saya datang untuk pemeriksaan kehamilan. Terkait. Jadi kami hanya berbincang sedikit. Kebetulan, saya punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Kakakku menjodohkan aku dengan Jiang Yu. Tanggal pernikahan dimajukan. Minggu depan siap-siap mengadakan acara besar. Selamat untuk kalian berdua. Akhirnya mencapai hasil yang diharapkan. Terima kasih. Jika tidak ada apa-apa, saya pergi duluan. Tentang perjanjian menikah Nancy yang dimajukan. Kenapa tidak dimajukan? Bicarakan dengan saya sebentar. Saya kan sedang berbicara denganmu. Kita pasti akan menikah. Cepat atau lambat, tidak ada bedanya. Selain itu, bukankah ini adalah rencana kakakku? Jiang Yu. Hei, Kak. Lin Xia datang lagi mencari Jiang Yu. Dan dia juga menangis. Apa yang harus dilakukan, Kak? Yan Shen, hari ini pulang kerja lebih awal. Saya ingin menunjukkan foto bayi kepadamu. Kamu bertemu Jiang Yu lagi. Saya hanya melakukan pemeriksaan kehamilan. Secara tidak sengaja bertemu dengannya. Secara kebetulan. Benar-benar hanya kebetulan. Kau percayalah padaku. Yang saya tahu. Kau sudah berjanji padaku untuk tidak bertemu dengannya. Kau tidak menepati janjimu padaku. Yan Shen, saya. Mengerti. Saya akan pergi membelikan obat untuk menghilangkan efek alkohol. Lin Xia, jika Yan Shen tidur denganku, saya ingin melihatnya. Apakah kamu akan bercerai darinya? Mungkin dia ada urusan penting. Maka dia tidak kembali. Sudah jam 10. Nona, kamu masih hamil. Mari kita makan dulu. Lin Xia, kamu dan Fu Yanshen, hanya pernikahan kontrak. Dia bersama wanita lain. Kenapa kamu harus begitu sedih? Dia meneleponku tadi malam. Sampai segitu banyak telepon. Ada urusan. Yanshen, kemana kamu pergi tadi malam? Kenapa kamu tidak pulang semalaman? Ada apa? Bersosialisasi. Apakah kamu pergi bersosialisasi? Saya sudah menerima. Foto kamu dengan Ye King Yu. Selimut Ye King. Foto kamu dan Ye King menunjukkan Ye King. Kalian tidur bersama. Fu Yanshen, saya baru saja hamil. Kamu diam-diam mencari selingkuhan. Tadi malam saya minum terlalu banyak saat bersosialisasi. Ye King Yu diam-diam masuk ke kamarku. Untungnya Fang Yuan kembali tepat pada waktunya. Mengusirnya. Tidak ada yang terjadi antara saya dan dia. Benarkah? Kamu harus percaya padaku. Pandangan suamimu tidak begitu buruk. Apa kamu cemburu? Tidak, aku sama sekali tidak cemburu. Sudah, kakak sang memanggilku untuk makan. Yang mulia Fu, ada kabar bahagia apa? Tertawa begitu bahagia. Dia itu akan memperhatikan saya. Yang mulia Fu, masih ada satu hal perlu saya sampaikan kepada Anda. Apa kamu benar-benar tidak memberitahu Tuan sebelumnya? Pergi ke perusahaan untuk menemuinya. Tidak perlu bilang. Kalau sudah bilang, itu bukan kejutan lagi. Aku pergi dulu, kakak Sang. Dia minum terlalu banyak tadi malam. Minumlah sup sedikit. Harusnya akan lebih baik. Yang mulia Fu, sang istri, 2 hari yang lalu, saat pergi untuk pemeriksaan kehamilan, bertemu dengan dokter yang melakukan operasi vasektomi setahun yang lalu. Dia mengatakan sesuatu tanpa sengaja. Anda setahun yang lalu melakukan operasi itu. Dia tidak pernah bertanya padaku. Sang istri hanya merasa bingung. Mungkin masih tidak tahu. Apakah Anda perlu memberitahu rumah sakit? Menghancurkan rekaman Anda yang 2 kali? Tentu saja. Hal ini tidak boleh pernah diketahui oleh sia-sia. Kamu sudah disuntik dan minum obat begitu lama, tapi masih belum hamil. Pernahkah kamu memikirkan masalah ini? Mungkin masalah ini ada di pihak pria. Tentu saja, hal ini tidak boleh diketahui oleh sia-sia selamanya. Pernikahan ini palsu. Memiliki anak juga pembohongan. Fu Men, Fu Yanshen, ternyata kamu dari awal hanya menipuku.
Bagaimana Linsia bisa menjadi milikmu? Anakku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Hamil tetapi menyeberang jalan. Sangat ceroboh. Apakah kamu tahu? Jika aku tidak bisa menghentikan mobil, apa akibatnya? Aku baik-baik saja. Apa hubungan ini bermasalah? Ada masalah. Jangan bicara lagi. Aku ingin sendiri sejenak. Sia-sia, kau tidak apa-apa kan? Dia baik-baik saja. Anak di dalam perutnya juga baik-baik saja. Tapi kesehatan fisiknya sangat buruk. Dia tidak bisa lagi terkena stres. Jika dia terkena stres lagi, tidak hanya anaknya tidak dapat diselamatkan. Di kemudian hari juga sulit untuk hamil. Kenapa kamu di sini? Itu adalah aku yang bersalah. Aku mengemudi dengan ceroboh. Fu Yanshen. Manpai. Apa yang kamu lakukan? Dia membuatmu hampir mengalami keguguran. Selain masalahku, kamu seharusnya merenungkan sedikit. Tentang masalah pribadimu, kenapa harus membuat seorang ibu hamil merasa sedih? Kenapa harus membiarkan seorang ibu hamil berjalan sendirian di jalan? Jiang Yu, aku sudah sabar padamu sangat lama. Fu Yanshen. Jiang Yu, kamu keluar dulu saja. Tidak ada tetapi. Tapi ini adalah urusan suami istri kita. Kamu pergi saja. Sia-sia, asal kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Fu Yanshen, kenapa kamu harus berbohong padaku? Fu Yanshen, kenapa kamu harus berbohong padaku? Kamu sudah mendengarnya. Benar. Aku mendengarnya. Percakapanmu dengan Fang Yuan. Yang berharap aku tidak hamil juga adalah kamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Silakan jelaskan, aku mendengarkan. Kontrak kita hanya 2 tahun. Aku takut setelah kamu melahirkan, kamu akan pergi. Jadi aku berpikir ini merupakan langkah yang terpaksa. Memikirkan untuk tidak punya anak dulu. Dan perlahan membangun perasaan denganmu. Tapi kemudian kamu ingin menceraikanku. Aku ingin punya seorang anak. Apakah pikiranmu akan berubah? Fu Yanshen. Kamu tahu tahun ini saya mengalami tekanan mental yang sangat besar. Saya selalu merasa bahwa saya memiliki penyakit serius. Saya tidak bisa punya anak. Hasilnya, kamu sedang membohongi saya. Kenapa kamu harus membohongi saya? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Saya mencintaimu. Kamu mencintaiku. Saya masih punya satu pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Apakah kamu mencintai saya? Jadi, apakah kamu berharap saya mencintaimu? Saya tidak berharap. Saya tidak mencintaimu. Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu tidak mencintai saya? Sebelumnya saya tidak ingin memberimu tekanan mental yang terlalu besar. Jika kamu tidak bisa menerimanya, kebohongan saya padamu, maka kita bercerai saja. Bercerai. Saya berjanji padamu sebelumnya. Biaya berpisah 200 juta. Dan villa di Teluk Qingshui akan saya berikan padamu. Termasuk hak asuh anak. Silakan pergi. Saya ingin sendiri dan tenang. Istirahatlah dengan baik. Saya menunggu jawabanmu. Tuan Kufu, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk bercerai dengan istri? Dia mencintai saya. Dia tidak akan menceraikan saya. Cari kakak. Memajukan tanggal pernikahan ke besok. Membuat saya tidak punya waktu untuk memilih gaun pengantin. Apakah sia-sia cantik? Sia-sia. Ya, sangat cantik. Kamu masih marah pada kakakku? Sebenarnya kakakku sudah tahu bahwa dia salah. Dia juga ingin membuatmu senang. Dia takut kamu tidak menghargainya. Ini tidak membuatku membawamu keluar untuk bersantai? Kamu tidak perlu marah padanya. Sia-sia. Kakakku sudah menduduki posisi tinggi terlalu lama. Dalam melakukan sesuatu, tidak bisa tidak hanya melihat hasil, tanpa memikirkan akibatnya. Mungkin, beberapa hal mungkin agak berlebihan. Tapi kebaikannya padamu, itu memang tulus. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai darinya? Saya tidak tahu. Benar. Mungkin kamu seharusnya memberinya satu kesempatan, kan?
Kakak, ibu mengalami kecelakaan mobil dan sekarat. Ingin bertemu wajahmu untuk terakhir kali. Cepat datang ke rumah sakit. Apa? Bagaimana keadaan ibu? Maaf, Kak. Apa? Apa? Kamu tidak mabuk? Baik sekali. Kamu memanfaatkan saya. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan. Ini semua karena kalian memaksa saya. Saya tanya, di mana dia? Di tengah malam. Seorang manusia hidup bisa menghilang tanpa jejak. Saat ini bisa dipastikan melalui rekaman CCTV. Jangan khawatir, saya sedang mencarinya. Kak, saya dengan Jiang Yu. Menentukan waktu penjemputan pengantin. Tapi dia tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Di rumah sakit dan rumah tidak ada orang. Bagaimana ini, Kak? Tuan Fu, Nyonya, ada kabar. Jiang Yu, Jiang Xuan. Bagaimana saya bisa berada di sini? Lin Xia, kalian. Lin Xia, kalian. Malam sebelum pernikahan, ternyata terjadi skandal. Benar-benar tidak tahu malu. Hamil masih mencari pria di luar. Bahkan mencarinya adalah adik iparnya sendiri. Jiang Yu, kau seharusnya mati. Minum susu. Hangat. Yan Shen, berhenti. Jangan pukul lagi. Kak, apa kamu ingin membunuhnya? Apa kamu ingin membunuhnya? Dia berani mengincar Lin Xia. Dia memang pantas mati. Kalau begitu, lebih baik bunuh saya dulu. No translation needed. Mempersulit penyebaran informasi. Jika hari ini ada yang bocor setengah kata, kamu langsung pergi saja. Ya. Jiang Yu, saya antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Saya sudah ingat semuanya. Termasuk kecelakaan mobil itu. Itu dicari dengan sengaja. Supir sengaja menabrak saya. Menyampaikan kepada Nancy. Saya sangat kecewa padamu. Kakak, Jiang Yu telah memulihkan ingatannya. Yan Shen. Yan Shen, malam tadi saya benar-benar tidak tahu. Apa yang terjadi? Apakah kamu mau percaya padaku? Kamu tidak tahu. Jiang Yu telah memulihkan ingatannya. Kamu pasti tidak tahu. Kamu sudah merencanakan semuanya. Ayo kita bercerai. Yan Shen, saya sama sekali tidak tahu. Jiang Yu, dia telah memulihkan ingatannya. Malam tadi Lindong bilang. Dia bilang ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit. Begitu saya tiba di rumah sakit, saya langsung dipukul pingsan. Saat saya terbangun di tempat tidur hotel. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Yan Shen, Lin Xia, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Fang Yuan. Ajak Lindong ke sini. Mengapa kakak ipar tiba-tiba ingin bertemu saya? Malam tadi, kamu yang mengajak kakakmu keluar. Kakak, di depan kakak ipar. Apakah ini bisa benar-benar diucapkan? Dong. Apa sebenarnya yang terjadi malam tadi? Tadi malam kakak saya yang memaksa saya untuk membawanya bertemu Jiang Yu. Apa yang kamu katakan ini? Saya tidak berbicara sembarangan. Kamu bahkan mengancam saya untuk membantumu bersaksi. Memaksa saya untuk berbicara. Kamu pergi ke rumah sakit untuk melihat ibu, kan? Memberi saya peringatan. Jika saya tidak membantumu, kamu akan bilang pada kakak ipar bahwa saya datang lagi untuk meminta uang darimu. Biarkan dia membunuh saya. Saya tidak bersedia melakukan itu pada Yan Shen. Kakak, mengaku saja. Kakak ipar begitu mencintaimu. Asal kamu meminta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanmu. Pergi saja. Yan Shen, kamu percayalah padaku.
Saya benar-benar tidak. Mulai hari ini, kamu tidak perlu keluar lagi. Kecuali untuk pemeriksaan kehamilan. Tidak boleh pergi kemana-mana. Yanshen, Yishen, Fu Yanshen. Tentang kecelakaan mobil saya dulu. Apakah kamu yang menyuruh orang melakukannya? Benar. Sungguh tidak tahu malu. Demi memisahkan saya dan Linsia. Dengan cara apapun, saya akan membunuhmu. Lepaskan saya. Saya tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu adalah kamu, kan? Saya dan Linsia adalah pasangan yang sah. Kamu yang selalu menjadi pihak ketiga dalam hubungan kami. Orang yang tidak tahu malu adalah kamu, kan? Saya dan Linsia adalah pasangan suami istri yang sah. Kamu yang terus-menerus menjadi orang ketiga di antara kami. Seandainya bukan karena kamu, saya dan Linsia sama sekali tidak mungkin berpisah. Jika bukan karena uang saya, kamu juga tidak akan berani berteriak di sini. Saya tidak akan membiarkan Linsia bersama orang yang seperti kamu ini. Orang rendah seperti kamu. Saya akan memberitahu dia kebenarannya. Bawa dia pergi. Pukuli dia sampai mati untuk saya. Tuan Fu, apakah kita begitu kejam kepada Jiang Yu? Apakah ini sedikit terlalu keras? Seandainya bukan karena Nancy menyukainya, dia sekarang hanya akan menjadi mayat. Bukti kecelakaan itu sudah dimusnahkan dengan bersih, kan? Sudah sepenuhnya dimusnahkan. Keluarga supirnya juga sudah dikirim ke luar negeri. Dia tidak memiliki bukti. Jiang Yu, jauhkan dirimu dari Linsia. Jangan lagi mengganggu kakak saya. Kakak saya tentang Linsia sungguh adalah seorang gila. Tidak akan ada masa depan. Fu Nancy, mari kita batalin pertunangan. Wanita, di hari biasa, Yanshen memperlakukanmu. Diperlakukan seperti barang berharga. Kau berani membohonginya. Ibu, saya tidak melakukannya. Mengenai apa yang terjadi malam itu, saya dijebak oleh seseorang. Sudah tertangkap basah. Kau masih berani membela diri. Seseorang datang. Bawa dia ke rumah sakit. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja menggugurkan kandungan. Siapa yang tahu tentangmu? Anak yang ada di perutmu adalah dari pria sembarangan mana? Hamil saat berselingkuh. Bahkan sengaja menyalahkan Yanshen. Lepaskan saya, lepaskan saya. Anak di perutku. Bukan anak sembarangan. Kalian sedang melakukan apa? Yanshen, cepat jelaskan kepada ibu. Anak kita berdua. Bukan anak sembarangan. Yanshen, kau datangnya tepat waktu. Wajah keluarga Fu kami telah dirusak oleh wanita ini. Kau cepat bawa dia ke rumah sakit. Gugurkan anak di perutnya. Sekalian cerai darinya. Betul, Yanshen. Dia sudah membohongimu. Dengarkan kata bibi saja. Cerai saja dengannya. Supaya semua orang nanti memperolokmu. Pergi. Semuanya pergi dari sini. Yanshen, apakah kamu ingin bercerai denganku? Apakah kamu peduli? Tentu saja aku peduli, Yanshen. Yanshen, apakah kamu akan kembali malam ini? Tuan Fu, yang Anda atur, perihal menyembunyikan informasi, sudah diurus. Hanya saja apa? Aku akan mencari manajer hotel. Saat menghancurkan rekaman, dia bilang pada waktu itu, kebetulan hotel itu sudah mati lampu. Tidak terekam. Anda bilang dua hal ini. Begitu kebetulan. Apakah akan ada masalah? Hal hari ini, selidiki dengan jelas. Apakah Anda akan bercerai dengan istri Anda? Dia di kehidupannya. Jangan berpikir untuk pergi. Kakak, Jiang Yu ingin membatalkan pertunangan denganku. Sesuatu yang tidak tahu bahaya. Apakah keluarga Fu merasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang? Aku bilang padamu, jangan bicara tentang 500 juta, bahkan 50 miliar. Aku juga tidak akan setuju untuk menikahi Fu Nancy. Dr. Jiang, sebaiknya Anda dengarkan saran Tuan Fu. Jangan menghormati tapi tidak mau minum hukuman. Jika saya tidak setuju bagaimana? Apa kalian bisa memaksa saya? Maka sisa hidup Anda harus tinggal di penjara. Bawa pergi. Lepaskan saya. Jangan pikir dengan cara ini bisa memaksa saya untuk berkompromi. Jika saya mati, saya tidak akan menikahi Fu Nancy.
Anda tidak perlu terburu-buru. Istirahatlah sebentar. Wanita hamil ini tidak boleh terlalu memaksa mata. Cuaca semakin dingin. Saya ingin segera menyelesaikannya. Untuk diberikan kepada Yan Shen. Selamat pagi, Tuan. Yan Shen, Min Shen. Kamu sudah kembali. Tuan, Nona, saya menjahitkan scarf untukmu. Agar bisa selesai dengan baik. Tangannya sudah sering terluka. Ingin menyenangkan saya. Anda tidak perlu melakukan semua ini. Saya tidak akan terharu. Hanya merasa itu murahan. Saya tidak akan melakukannya lagi. Changsa, tolong bantu saya merapikan barang. Ya. Yan Shen, Zi Shen, kau mau pergi kemana? Lepaskan tanganmu. Ini adalah rumahmu. Mau pergi? Saya juga seharusnya pergi. Selama kamu menyadari keadaanmu. Jangan terlalu sedih. Tuan, mungkin dia masih marah. Tunggu hingga dia memikirkan kembali. Bapak Fu, Anda tidak sengaja kembali. Untuk melihat Nyonya, bukan? Diam. Asisten Fang, apakah kakakku ada? Nona besar. Jika Anda datang untuk masalah Jiang Yu, untuk mencari Bapak Fu, lebih baik tidak membahasnya. Anda juga tahu temperamennya. Keputusan yang dia buat, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi Jiang Yu adalah tunangan saya. Bagaimana mungkin kakakku membiarkannya masuk penjara? Bapak Fu sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu diri. Dia menolak untuk memenuhi perjanjian pernikahan dengan Anda. Bahkan dia bilang ingin membawa Nyonya pergi. Apakah dia benar-benar mengatakan hal-hal ini? Dia bilang begitu. Jadi Bapak Fu hanya membiarkannya masuk penjara. Itu sudah sangat murah baginya. Tapi saya tidak bisa hanya melihat. Membiarkan Jiang Yu masuk penjara. Nona besar sudah mengirim pergi. Sekretaris yang menggantikan pekerjaan Sekretaris Xiao. Sudah tiba. Apakah Anda ingin membawanya? Bawalah ke sini. Baik. Bapak Fu, ini adalah sekretaris baru. Pei Sisian. Kamu, sudah lama tidak bertemu. Bapak Fu besar. Summer, tolong bantu aku. Mohon kakakku melepaskan Jiang Yu. Zizi, masalah ini, aku tidak bisa campur tangan. Kakakmu mengira aku mengkhianatinya. Dia sudah sangat marah. Jika aku lagi-lagi meminta untuk Jiang Yu, untuk mengampuni Jiang Yu, dia hanya akan semakin parah. Summer, apa kamu tega melihat Jiang Yu masuk penjara? Dia masih begitu muda. Jika dia masuk penjara, hidupnya akan hancur selamanya. Apa kamu tega? Summer, jangan lupakan. Saat itu ibumu ingin menjualmu untuk menukarkan dengan mahar adikmu. Tapi Jiang Yu yang menyelamatkanmu. Zizi, jika begitu, aku hanya bisa mencoba. Terima kasih, Summer. Tenang saja. Minggir. Aku ingin bertemu Fu Shen. Nyonya Fu memang tidak punya waktu. Anda jangan mempersulit kami. Minggir. Yan Shen. Nyonya. Selamat pagi, Nyonya. Saya adalah sekretaris baru Fu. Pei Sisian. Tadi lehernya longgar. Jadi saya bantu ikat lagi. Anda jangan salah paham. Mencari saya ada urusan. Dia benar-benar sekretarismu. Ada apa dengan sekretaris? Baik. Saya percaya padamu. Apa ada urusan lain? Yan Shen, bisakah kau melepaskan Jiang Yu? Jika kamu datang untuk memohon ampun baginya, maka pergi saja. Yan Shen, Nancy sangat mencintai Jiang Yu. Jika kamu benar-benar mengirim Jiang Yu ke penjara, dia pasti akan sangat sedih. Sekretaris Pei mengantar tamu keluar. Silakan, Nyonya. Berdebat dengan istri kamu. Lagi pula dia sekarang hamil, juga mengandung anakmu. Apa yang kamu lakukan ini akan membuatnya tersakiti. Dia hanya akan merasa sedih karena Jiang Yu. Bagaimana dengan Xia? Zizi, aku diusir oleh kakakmu. Zizi, apakah kamu mengenal Pei Sisian? Zizi, apakah kamu kenal Pei Sisian? Kenal. Dari kecil hingga besar, dia bersamaku. Juga kakakku, kami semua di sekolah yang sama. Kami bermain cukup baik. Hanya saja, apakah bermain cukup baik? Tidak bisa dibilang begitu. Tapi ibuku sangat menyukainya. Dari kecil hingga besar, selalu membuatku menjadikannya sebagai panutan. Bahkan menjodohkannya dengan kakakku. Hanya saja, Pei Sisian tidak menganggap kakakku. Dia tidak akan bekerja di perusahaan kakakku, kan?
Sekarang dia adalah sekretaris di perusahaan kakakmu. Namun sebelumnya dia ikut acara. Aku dengar sedikit. Ayahnya ingin dia mewarisi bisnis keluarga. Jadi, dia harus mencari perusahaan terlebih dahulu untuk menimba pengalaman. Mungkin itulah alasannya. Dia datang ke perusahaan kakakku. Mungkin. Bayi berkembang dengan sangat baik. Ketika pergi pemeriksaan kehamilan hari ini, dia bahkan menendangku. Dokter bilang ini adalah gerakan bayi dalam kandungan. Aku ingin saat pemeriksaan kehamilan berikutnya. Kamu juga ada. Jadi, kita bisa melihatnya bersama. Kamu tidak lembut. Ulang. Yanshen. Yanshen, kamu sudah kembali. Ambil sesuatu. Jadi, kamu masih akan pergi malam ini? Malam ini jangan pergi, oke? Kalau tidak, kalau kamu pergi seperti ini, aku akan khawatir padamu. Khawatir tentang apa? Aku dengar dari Nancy, kamu dekat dengan Pei Sisian. Apakah kalian benar-benar dekat? Lumayan baik. Kenapa kamu menanyakan ini? Aku adalah istrimu. Cuma bertanya. Cemburu? Tidak. Tidur. Kenapa dia tidak bergerak? Dia juga tidak. Selalu bergerak setiap saat. Kapan pemeriksaan kehamilan berikutnya? Maukah kamu menemaniku pergi? Tergantung situasi. Yanshen, tolong maafkan Jiang Yu. Bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Yanshen, jangan pergi. Kamu sudah mengabaikanku untuk beberapa waktu. Dulu kamu menipuku. Aku selalu memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku mohon, maafkan Jiang Yu. Itu karena ibuku ingin menjualku. Untuk uang mahar adikku. Dia menyelamatkanku. Aku berhutang budi padanya. Bisakah kamu mempertimbangkan fakta bahwa Jiang Yu pernah menyelamatkanku dan memaafkannya sekali ini? Bisa tidak melihat, mengingat bahwa Jiang Yu menyelamatkanku pada awalnya. Ampuni dia sekali. Ampuni dia. Namun, dia ingin pergi ke luar negeri dengan Nancy. Tidak akan pernah bisa kembali. Fu Yanshen, aku mencintaimu. Apa yang kamu katakan? Aku. Bukankah kamu ingin keluar? Tidak jadi keluar. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku mencintaimu. Apakah kamu mau pindah kembali tinggal di sini? Aku dan bayi sangat merindukanmu. Yanshen. Baik. Fu Yushen, selama waktu kamu tidak ada ini, aku menemukan. Aku sudah sepenuhnya mencintaimu. Baik, aku akan melaporkan kepada Fuzong. Fuzong hari ini sangat senang ya. Cukup baik. Beritahu selanjutnya. Lepaskan Jiang Yu. Pesan tiket paling awal untuk besok. Antar dia pergi ke luar negeri bersama Nancy. Fuzong, ada satu hal lagi. Perlu melaporkan kepada Anda. Hal apa? Peristiwa malam itu antara Nyonya dan Jiang Yu. Memukuli Lindong selama setengah bulan. Dia mengaku semuanya. Ye Qingyu yang mengarahkan dia. Memukul pingsan Jiang Yu dan Nyonya. Mengantarkan ke kamar hotel. Sebenarnya malam itu mereka tidak ada yang terjadi. Dia bilang, selama dia mendengarkan perintah Ye Qingyu, menikahlah dengannya. Bagaimana menurut Anda tentang Lindong dan Ye Qingyu? Bagaimana cara menanganinya? Jangan biarkan aku melihat mereka lagi di Haicheng. Melihat mereka lagi. Baik, mengerti. Saat itu, ibu terus mendesak kakak Yanshen untuk menikah dan punya anak. Aku juga tidak tahu mengapa kakak Yanshen memilih Linxia. Jadi, mengapa mereka benar-benar menikah? Apa yang ingin kamu ketahui? Sudah aku beritahukan padamu. Aku hanya mengikuti perintahmu. Baru merancang rencana untuk Linxia dan Jiang Yu. Sekarang kakak Yanshen ingin aku masuk penjara. Kamu harus membantuku. Semua ini adalah perbuatanmu. Bagaimana aku bisa membantumu? Pei Sisian, jika kamu tidak menyelamatkanku,
Aku akan memberitahu Fu Yanshen bahwa kamu adalah dalang di balik semua ini. Kamu, seluruh kota tahu. Aku tidak menyukai Fu Yushen. Menurutmu, apakah dia akan mempercayaimu? Kamu, bodoh. Setelah berputar-putar, akhirnya aku harus turun tangan sendiri. Aku akan menunggumu di bawah. Tiket pesawat ke luar negeri sudah dipesan. Setelah urusan di sini selesai, Fang Yuan akan menjemputmu keluar. Sia-sia, kau membiarkanku pergi ke luar negeri. Sebelumnya kau, harapan terbesarku. Bukankah itu bisa pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut? Menyelamatkan orang dan membantu yang membutuhkan? Bukankah ini kebetulan? Nancy bisa pergi ke luar negeri menemanimu. Di masa depan, kau harus baik-baik padanya. Sia-sia. Apakah kau tahu? Saya dulu mengalami kecelakaan. Kecelakaan tahun itu adalah sia-sia yang menggunakan pernikahannya untuk menukar biaya operasimu. Kau seharusnya bersyukur. Kau bicara omong kosong. CEO-ku bisa pergi sekarang. Lepaskan saya. Sia-sia. Lepaskan saya. Jiang Yu sebenarnya ingin mengatakan apa? Jiang Yu, kau baik-baik saja sudah cukup. Selama ini saya benar-benar sangat khawatir tentangmu. Sebelumnya saya seharusnya tidak menipumu. Setelah pergi ke luar negeri, bagaimana jika kita mulai lagi? Fu Nancy, kau pikir kau menyelamatkanku? Aku akan bersyukur padamu. Saya Anda. Sejak saya mendapatkan kembali ingatan saya. Setiap kali bertemu kamu, selalu membuatku merasa mual. Tidak ada satu orang pun dari keluargamu yang baik. Tapi saya benar-benar mencintaimu. Kau pernah berkata juga bahwa kau mencintaiku. Sudah lupa, itu hanya karena saya kehilangan ingatan. Hanya saja saya telah ditipu olehmu. Saya beritahu kamu, orang yang saya cintai adalah Lin Xia. Hanya dia seorang. Dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, tidak mungkin mencintaimu. Jiang Yu, jangan pergi. Menjauh. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku mencintaimu sudah cukup. Tangkap dia untukku. Saya tidak akan membiarkan Lin Xia bersama Fu Yanshen. Orang seperti ini bersama. Saya ingin memberitahunya kebenaran kecelakaan itu. Sedang berpikir tentang apa? Saya sedang berpikir. Jiang Yu sebenarnya ingin apa? Mengatakan sesuatu padaku. Dia sekarang memulihkan ingatannya. Melihat aku bersamamu. Di dalam hati mungkin merasa sedikit tidak terima. Bukankah kamu ingin pergi ke toko ibu dan bayi? Saya menemanimu untuk berjalan-jalan. Baiklah. Hai. Bayi sepertinya bergerak, coba raba. Benar-benar bergerak? Mungkin dia juga tahu. Ayah dan ibu sangat mencintainya, kan? Halo, Kak. Jiang Yu sudah kabur. Saya sudah tahu. Saya sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Ada apa, Yanshen? Nancy bilang ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Telepon dan tanyakan. Sia-sia. Apa kamu mencintaiku? Yanshen, aku mencintaimu. Jadi, apakah kamu akan meninggalkanku di kemudian hari? Kecuali jika kamu tidak menginginkanku lagi. Jika tidak, aku tidak akan pernah mungkin meninggalkanmu. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya hal ini? Hanya merasa tiba-tiba. Aku berhutang banyak padamu. Kita sudah menikah selama 2 tahun. Tetapi belum mengadakan pernikahan. Bukankah sudah dibicarakan? Nanti ketika anak lahir, kita akan mengadakan pernikahan lagi? Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah istriku. Naik mobil. Siapa kamu? Tidak penting. Yang penting adalah tujuan kita sejalan. Aku bisa membantumu. Baik. Di mana Jiang Yu? Apakah belum ditemukan? Sudah memerintahkan orang untuk mencarinya. Tetapi kami sudah memeriksa semua sistem. Jiang Yu tidak pernah meninggalkan Hai Cheng. Segera. Aku tidak ingin masalah baru muncul. Pastikan lagi untukku. Apakah catatan kecelakaan sudah sepenuhnya dihancurkan? Yanshen. Apakah ini bagus? Bagus. Entah kenapa, terpikir bahwa besok adalah pernikahan kita. Aku sedikit gugup. Ada aku di sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Nona Linsia, bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia menjadi istri Tuan Fu Men? Dalam keadaan apapun, baik miskin maupun kaya, tidak akan saling meninggalkan. Dia tidak mau. Jiang Yu, bukankah kamu sudah pergi ke luar negeri? Fu Yanshen untuk, agar rencananya tidak terungkap. Tentu saja harus segera mengirimku ke luar negeri. Siapa ini? Di hari bahagia seperti ini, datang untuk merusak suasana. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Ini adalah tunangan Nancy. Dikatakan bahwa dia menggoda istri Fu Yanshen. Telah dikirim ke luar negeri. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan tidak melepaskan saudara iparnya sendiri. Jangan dengarkan omongannya yang tidak masuk akal. Dia hanya ingin menghancurkan pernikahan kita. Jangan dengarkan omongannya yang tidak masuk akal. Dia hanya ingin menghancurkan pernikahan kita. Lepaskan saya. Saya tidak berbicara sembarangan. Sia-sia. Tentang kecelakaan mobil saya dulu. Adalah rencana Fu Yanshen untuk mendapatkanmu. Yang direncanakan olehnya sendiri. Apa maksudnya? Jiang Yu. Kamu ingin menghancurkan hubungan kita. Apakah kamu juga harus memikirkan cara yang lebih cerdas untuk melakukannya? Ketika aku mengenal Linsia, aku sama sekali tidak tahu bahwa kamu adalah pacarnya. Bagaimana cara menyerangmu? Fu Yanshen, dengan kemampuan dan statusmu, apapun yang ingin kamu selidiki, pasti tidak akan berhasil. Sia-sia. Orang sepertinya yang tidak memiliki moral dan kejam. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menikah dengannya dan menjalani sisa hidupmu? Sen. Sia-sia. Kita telah saling mencintai selama 4 tahun. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Jadi ini berarti Fu Yanshen telah merebut cintaku. Siapa sebenarnya Fu Yanshen? Dia bahkan bersaing dengan seorang dokter untuk mendapatkan istri. Itu tidak bisa dipastikan. Kamu lihat dia biasanya bersikap sopan dan ramah kepada orang lain. Namun, caranya di dunia bisnis terkenal sangat kejam. Sia-sia. Kita sudah berbagi tempat tidur lebih dari 1 tahun. Apakah kamu percaya padaku atau padaku? Lepaskan aku. Aku merasa bingung saat ini. Aku perlu tenang sejenak. Lepaskan. Pergi dari sini. Jing. Sia-sia. Ayo ikut aku. Aku pasti akan memberikanmu kebahagiaan. Dia adalah istriku. Linsia ingin menikah dengan Kak Yanshen dan menjadi Nyonya Fu. Pergilah ke tempat yang benar. Pergi mati saja. Sia-sia. Nyonya. Sia-sia. Sen. Sia-sia. Yanshen. Sia-sia, jangan tidur. Buka matamu dan lihat aku. Sen. Sia-sia. Tolong jangan tidur. Sia-sia. Keluarga tidak boleh masuk. Bagaimana keadaan Nyonya Fu? Ye Qingyu, mengapa bisa muncul di lokasi pernikahan? Para petugas keamanan itu semua orang mati. Ye Qingyu adalah orang yang kabur dari penjara. Dia berkeliaran di lokasi, menyamar sebagai pelayan. Para bodyguard itu tidak menyadari. Saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Sudah terkontrol. Anda pikir bagaimana? Apakah saya masih perlu mengajari ini? Jika Linsia dan bayi di perutnya mengalami sesuatu yang buruk, aku akan membuat seluruh keluarga Ye ikut terpuruk. Kak, tolong jangan tidur. Siapa kamu? Namaku Linsia. Jangan tidur, kakak. Tuan F, pemandangan di Senda memang indah. Seindah yang diberitakan. Saya membuat foto-foto saya sendiri. Menjadi kartu pos untuk Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Ngomong-ngomong, dalam waktu dekat ada perayaan hari jadi sekolah. Jika Anda ada waktu, Anda juga bisa datang untuk melihat. Tuan Fu, Rektor Senda mengundang Anda untuk ikut acara perayaan 100 tahun. Bagaimana Anda ingin menjadwalkannya? Pergi sekali. Baiklah. Linsia, jangan melamun. Sudah saya berikan guntingnya. Tuan Fu, sekretaris. Jiang Yu tertangkap.
Berhenti. Fu Yanshen, apakah kamu pikir kau membunuhku? Kau dan Lin Xia bisa bersatu sepenuhnya? Jika bukan karena kamu, kita akan hidup dengan bahagia. Itu hanya kebahagiaan menurutmu. Hanya itu. Apakah kamu benar-benar mengenal Lin Xia? Dia adalah istriku. Tentu saja saya mengenalnya. Lalu, apakah kamu tahu apa yang disukai Lin Xia? Apa yang dia benci? Saya beritahu. Yang paling dia benci adalah orang seperti kamu. Orang yang membuka dia. Saya tidak peduli dengan ini. Kakak. Kamu tidak bisa memukulnya lagi. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati. Dia sudah berkali-kali melukaimu. Merusak hubunganku dengan Lin Xia. Menyentuh batas kesabaranku. Mati memang pantas. Tapi kakak, saya tidak bisa tanpanya. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Kakak, saya mencintainya. Seperti kamu mencintai Lin Xia. Saya mohon padamu, serahkan dia padaku. Saya tidak akan membiarkannya muncul di depanmu dan Lin Xia. Jika dia merusak hubungan kalian berdua lagi, saya pasti akan membunuhnya sendiri. Cepat bawa dia ke bawah. Setelah ini tanpa izinku, siapapun tidak boleh membebaskannya. CEO Fu, Nyonya sudah siuman. Sia-sia. Untungnya, baik dia maupun anak tidak apa-apa. Fu Yanshen, mari kita bercerai. Kamu sudah berjanji padaku. Kamu tidak akan meninggalkanku. Itu karena saya tidak tahu. Saya selalu hidup dalam tipu daya yang kamu rancang. Mengenai Jiang Yu dan anak, memang aku yang telah menipumu. Tapi aku hanya takut, kau akan meninggalkanku. Akan bersama Jiang Yu. Jadi aku melakukan ini. Sia-sia. Aku tulus kepadamu. Orang sepertimu yang tidak memilih cara. Apa yang kau miliki untuk tulus? Fu Yanshen, sia-sia. Apakah aku mencintaimu atau tidak? Apa kau benar-benar tidak merasakannya? Tapi kau selalu mengatasnamakan cinta padaku untuk menyakitiku. Kau benar-benar sangat munafik. Maaf. Fu Yanshen, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Orang sepertimu terlalu menakutkan. Keluar. Keluar. Istirahatlah dengan baik. Kita ngobrol lagi di lain hari. Sedang memikirkan apa? Dokter bilang kau, setelah keluar rumah sakit, harus lebih banyak berjalan. Selalu berdiam di rumah. Pemulihannya lambat. Kulihat hari ini cuacanya cukup bagus. Bukankah kau sebelumnya bilang, ingin pergi jalan-jalan ke toko ibu dan anak? Aku akan menemanimu. Sekarang aku hanya ingin bercerai. Apakah kau ingin anak kita lahir tanpa seorang ayah? Aku lebih takut jika dia besar nanti, mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang kejam dan keji. Orang yang tidak memilih cara. Apakah kita sekarang, selain perceraian, tidak ada topik lain yang bisa kita bahas? Kecelakaan Jiang Yu. Bukankah itu kamu yang lakukan? Muntahnya parah sekali. Aku akan pergi mengupas beberapa jeruk untukmu. Tekan sedikit. Tidak usah, Zhang Shao. Aku tidak nafsu makan. Lalu bagaimana? Kamu sendiri memiliki kadar gula darah rendah. Sekarang muntahnya sangat parah. Dan seharian tidak makan. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa kamu tidak makan dengan kadar gula darah rendah? Ada apa dengan tanganmu? Tidak ada apa-apa. Saya belum menemukan obat alergi, Tuan. Belum ditemukan. Itu yang kamu lakukan. Ah, benar. Aku melihat kamu muntah parah sekali saat hamil. Zhang Shao bilang.
Puree talas blueberry baik untuk pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Jangan berpikir bahwa kamu melakukan semua ini akan membuatku terharu. Aku tidak berpikir seperti itu. Sia-sia. Aku telah berbuat salah. Kamu marah padaku adalah hal yang wajar. Tapi aku benar-benar sedang berusaha untuk berubah. Beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana? Oleskan sendiri. Baiklah. Direktur Fu, perusahaan memiliki sebuah proyek. Ada sedikit masalah mendadak. Perlu Anda kembali sebentar. Saya mengerti. Saya akan ke sana. Apakah luka Linsia sudah lebih baik? Beberapa hari yang lalu saya merencanakan untuk menjenguknya. Saya dengar dia sudah keluar dari rumah sakit. Pemulihannya hampir sempurna. Tentang hal di pernikahan, apakah dia sudah memaafkanmu? Segera, kan? Nyonya, ini untuk hari ini. Saat saya merapikan rumah, barang-barang yang saya bersihkan. Lihatlah, apakah ada yang dibutuhkan? Jika tidak ada, ya, saya akan buang semuanya. Ini semua adalah surat yang pernah saya kirimkan kepada. Surat-surat dari pemberi bantuan. Bagaimana bisa muncul di rumah Fu Yanshen? Jangan-jangan, dia adalah MRF. Saya baru saja menyelesaikan sekolah menengah. Kau membuatku putus sekolah untuk bekerja. Untuk menghasilkan uang mahar bagi Lindong. Masih seorang yang baik hati. Yang membiayai saya sampai lulus kuliah. Seandainya Jiang Yu tidak membawaku pergi. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama dijual olehmu. Li Wan, menggertak gadis cantik ini. Sangat tidak bermartabat. Kamu orang yang tidak peduli cara. Apa yang bisa kau sebut sebagai ketulusan? Tapi kau selalu mengatasnamakan cinta padaku. Datang untuk menyakiti saya. Benar-benar dia. Tuan.